Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan bersama saya, Guru Injil Atongai, pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan terus menopang kita dan terus memelihara hidup kita. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa, memohon pertolongan dan perkenanan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk keselamatan dan seluruh keberadaan kami. Engkau terus menopang dan memberkati kami, dan tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur untuk hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami pada hari ini, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Dan teguhkan dan kuatkanlah iman kami, kuatkanlah hati kami, serta telinga kami untuk mendengarkan firman. Tuhan, mampukan kami, layakkan kami untuk boleh merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Kejadian pasal 50, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Kejadian 15 ayat 5, Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. 22. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, saudara, satu pertanyaan yang seringkali diutarakan atau dikatakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan demikian, mengapa sih Tuhan membiarkan hal buruk atau hal-hal yang jahat terjadi pada orang-orang yang baik? Terjadi pada orang-orang yang baik.
Nah, saudara, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan yang gampang-gampang susah untuk bisa kita fahami dan untuk bisa kita mengerti. Tetapi saudara, marilah kita melihat di dalam kacamata atau cara pandang Tuhan atau cara pandang Alkitab. Tuhan Allah kita, Tuhan yang adalah sumber segala kebaikan, dan Ia adalah Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja. Maka Ia berkuasa penuh atas segala sesuatu yang ada atau yang terjadi sepanjang sejarah dalam dunia ini. Ialah yang memegang, ialah yang telah mengatur segala sesuatu apa yang akan terjadi. Saudara, Alkitab kita ini melihat kebaikan Allah dengan kedaulatan Allah sebagai aspek penting dalam kita semakin mengenal dan mempercayai Dia. Ingat, iman Kristen mengajarkan justru karena Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, maka kita seharusnya bisa beriman, mempercayakan diri kepadanya di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah merupakan bagian atau babak akhir dari kisah Yusuf dan mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, iman Yusuf kepada kedaulatan Allah. Itu yang pertama. Saudara, sama seperti saudara-saudara Yusuf berencana penuh untuk mengesampingkan dia, untuk mengesampingkan atau melenyapkan dia. Pada saat yang sama, Tuhan Allah sedang berencana penuh untuk apa? Menyelamatkan mereka, menyelamatkan saudara-saudara Yusuf dan saudara-saudaranya. Seorang teolog yang bernama Derek Kidner mengatakan bahwa iman Yusuf ini adalah merupakan melukiskan puncak dari iman yang alkitabiah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita harus belajar untuk mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita bukan Tuhan. Kita ini bukan Tuhan yang berkuasa, kita hanyalah ciptaan. Tuhanlah yang punya hak untuk mengatur dan untuk menetapkan segala sesuatu apa yang akan terjadi. Nah, saudara, bukankah lebih sering kita mengira bahwa kita tahu isi pikiran Tuhan dan apa yang terbaik bagi kita? Itulah yang ada di dalam benak kita. Kita pikir kita tahu apa yang ada di dalam diri atau dalam pikiran Tuhan ataupun rencana Tuhan. Padahal tidak demikian. Kita tidak tahu sama sekali rancangannya, rencananya bagi kita. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain, di dalam kitab Yeremia, di situ dikatakan bahwa Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Nah saudara, karena itu kita juga harus belajar untuk apa? Mulai dari sudut pandang Tuhan dalam segala hal dan dalam segala sesuatu. Dari cara pandang Tuhan. Kita perhatikan di sini, ini yang Yusuf lakukan sepanjang hidupnya. Sepanjang perjalanan hidupnya. Saudara, bukankah kecenderungan kita begitu menghadapi masalah, langsung lari dari salah satu ke berbagai bagaimana cara untuk mengatasinya, bagaimana supaya ini, bagaimana supaya itu dan lain sebagainya. Kita mau kita mau lepas secepat-cepatnya. Tetapi saudara, kita perlu belajar mengulurkan pengampunan dan kasih kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Kita perhatikan Yusuf. Saudara, Yusuf bisa saja dan berhak untuk apa? Untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf karena dia adalah seorang raja, ia mampu membalaskan kepada mereka, menghukum mereka. Tetapi apa yang ia lakukan? Yang dilakukan oleh Yusuf bukan hanya mengampuni mereka, bukan saja hanya mengampuni saudara-saudaranya, tetapi malah menjamin masa depan mereka, menjamin kesejahteraan mereka, menjamin akan makanan mereka.
Saudara, kalau kita, bukankah kecenderungan kita adalah hitung-hitungan kesalahannya? Kita hitung kesalahan orang lain. Sehingga kita sangat sulit dalam mengulurkan pengampunan, dalam mengulurkan anugerah Allah. Khususnya kepada mereka yang telah membuat kita susah, membuat kita tersakiti. Nah, inilah yang perlu kita belajar dari Yusuf. Yang kedua, saudara, yang dapat kita pelajari di sini, iman Yusuf adalah kepada janji Allah. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang berikutnya, dalam ayat 22 sampai dengan ayat 26. Di situ Yusuf berkata, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Jadi ini kepada keturunan atau kepada anak-anak Israel atau kepada anak-anak mereka, keturunan mereka. Nah, pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Di dalam ayat yang ke-25. Yusuf benar-benar memahami bahwa segala kenyamanan, segala keamanan, dan statusnya yang ia miliki di tanah Mesir bukanlah tujuan akhir dari kehidupannya. Bukan. Berbeda dengan kita. Bagaimana dengan kita? Banyak hal ya seringkali menjadi tanah perjanjian bagi kita. Ya, misalnya saja kita punya rumah yang permanen. Kita sembuh dari segala krisis keuangan, krisis kesehatan. Ya, misalnya pulih dari penyakit, dapat pekerjaan, misalnya lulus dari perguruan tinggi, ya, menikah dan punya anak dan lain sebagainya. Kita merasa safe dan kita merasa itu, ya, itulah kita sudah. Saudara, setelah menderita puluhan tahun, sebenarnya wajar bagi Yusuf merasa bahwa Mesir adalah tanah perjanjian baginya. Apalagi dia di sana sudah senang, sudah menjadi perdana menteri, ya, hanya raja di atasnya. Sementara segala sesuatu adalah dikatakan oleh Yusuf, tidak ada yang lebih tinggi yang tidak diserahkan di bawah kuasanya. Ya, ia sama dengan raja. Tetapi saudara, Yusuf, ia beriman pada janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia menyadari bahwa kebaikan tertinggi terletak di tanah perjanjian, yaitu di tanah perjanjian dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Atau dengan kata lain, saudara, ia lebih atau imannya terletak pada hidup bersama-sama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Iman Yusuf ini harusnya juga bagi kita adalah menegur kita yang seringkali hanya fokus pada baik buruknya yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Seolah-olah kita tidak punya pengharapan lagi. Seolah-olah ketika kita menghadapi berbagai kesulitan hidup atau kita mendapatkan kenyamanan, maka itulah sudah cukup bagi kita pikir, ya inilah hidup ini. Dan kita tidak lagi mengharapkan hal-hal yang lebih besar daripada itu, yaitu hidup bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, hidup berjalan bersama dengan Allah. Nah, saudara, supaya kita memperhatikan akan hal ini. Kemudian yang ketiga, saudara, iman Yusuf adalah iman yang lebih agung. Kitab Kejadian menghabiskan 13 pasal. Untuk apa? Untuk berbicara tentang hidup Yusuf, perjalanan hidupnya, alur cerita hidupnya. Dan ini penting. Karena apa? Mencerminkan kisah hidup Yusuf yang lain, yang lebih agung. Siapa itu? Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kisah hidup Yusuf di Perjanjian Lama adalah merupakan tipologi kisah kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23, di sana sangat menolong kita untuk dalam memikirkan hal ini. Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi Allah berkuasa penuh bahkan di tengah dan melalui kejahatan terbesar. Apa itu kejahatan terbesar? Yaitu pemberontakan manusia terhadap penciptanya.
yang dialami oleh pribadi yang terbaik, ya, yaitu Yesus Kristus, kerelaan pencipta untuk menderita bagi manusia. Nah, saudara, anugerah Allah di dalam Kristus adalah kebaikannya kepada orang-orang seperti saudara dan saya. Orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang jahat, yang tidak pantas diampuni, tidak pantas diselamatkan. Tetapi Tuhan menunjukkan betapa Ia mengasihi kita dan mengampuni kita. Saudara, Allah seperti inilah yang betul-betul berkuasa dan betul-betul baik. Yang memanggil kita untuk apa? Membawa kabar pengampunan itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang lain. Nah, pertanyaannya dan tantangannya bagi kita ialah, apakah kita percaya kepada kedaulatan dan kebaikan Allah? Apakah kita menunjukkannya dan dengan bagaimana kita mengulurkan pengampunan itu dan kasih itu kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, bahkan kepada mereka yang membenci atau melakukan kejahatan kepada kita. Nah, saudara, kiranya dengan renungan pada hari ini, Tuhan terus memampukan kita untuk terus mewujudkan akan hal ini. Dan kita boleh menjadi pembawa berita pengampunan seperti yang dilakukan Yusuf kepada saudaranya. Dan lebih lagi, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengampuni saudara dan saya. Kiranya berita itu terus kita beritakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami, untuk terus menyatakan hal-hal yang ajaib bagi kami. Bagaimana kisah hidup Yusuf, dan bagaimana ia melihat perjalanan hidupnya, bagaimana ia mengartikan dan memahami kejahatan yang ia terima, yang direncanakan oleh manusia, secara khusus saudara kepadanya untuk melenyapkan dia. Tetapi justru Tuhan bekerja penuh di sana, bekerja luar biasa, justru untuk menyelamatkan Yusuf, bahkan keluarga saudara-saudaranya, keturunan mereka. Tuhan, sesuatu yang ajaib. Yusuf melihat, dia berkata demikian, memang kamu telah merekarakakan kejahatan kepada saya, tetapi Allah telah merekarakakannya menjadi kebaikan untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan, begitu ajaib perjalanan dan rancangan-Mu, sulit bagi kami untuk memahami. Tetapi kami bersyukur karena Engkau terus mengajarkan kami. Dan tolonglah kami untuk boleh terus melakukan hal ini. Mengampuni sebagaimana cara Yusuf mengampuni saudaranya. Bahkan meneladani Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati menanggung segala hukuman dosa kami di atas kayu salib, memberikan kami pengampunan, menyatakan kasih-Nya yang luar biasa, dan memberikan keselamatan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mempraktekkan itu, untuk terus mewujudkannya, untuk terus memberitakan berita pengampunan itu kepada orang-orang lain, bahkan kepada yang membenci kami, bahkan kepada yang berbuat jahat kepada kami. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.